suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Betul-betul bersih karena rumah madam ini harus mewah ya. Oke, nah ini ngomong-ngomong ART baru ini sudah izin belum sama si tuan sebelumnya? Belum madam. Tadi saya cuma pamitan ke kios. Bagaimana apa tuan di muda? kios? Mbak beli soalnya sudah tidak ada beras di rumah. Tuan muda pergi keluar baru simpankan beras di rumah madam. Bagaimana tuan mudamu ini? Saya kan tadi suruh kau minta tolong untuk pamitan sama kau punya tuan muda. Kenapa kau cuma pergi di kios? Iya madam, pas saya kesana sudah tidak ada tuan muda. Tidak tahu kemana. Baru rumah dikunci juga. Saya lewat jendela. Saya lihat sama masak nasi. Jadi tidak ada nasinya, tidak ada berasnya. Saya curi tuan muda itu. Sudah jangan menangis. Nanti madam yang kasih ya. Jangan lupa juga beli semua banyak berkarung-karung kopi beras kuning itu. Madam, saya tinggal sini dulu, madam daripada di rumah tidak tahu mau makan apa. Boleh, tapi ingat, kau harus izin dulu sama tuan mudamu ya. Saya telepon dulu dia. Ya telepon coba madam, tidak ada pulsaku juga. Mana dia ini? Sudah tidak ada beras, tidak ada pulsa lagi, kasihan sekali kau ini. Iya biasa gajiku dirapel madam sama tuan muda. Coba ya, mana tuan mudamu nih? Saya telepon dulu dia. Dia lagi kemana ini? Keliling-keliling Eropa, keliling dunia ya? Saya tahu keliling-keliling dua jembatan kayaknya madam, ada kasih bersih-bersih begitu apa. Astaga. Tuan muda tidak tahu kesibukannya banyak sekali. Banyak sekali memang tuan mudamu ini.
Coba ditelepon-telepon belum diangkat ini. Makanya kok harus izin sama dia. Karena kok tidak izin, jadi dia tidak kasih tinggal beras dengan segala macam segala rupa yang kau perlukan, sampai pulsa data juga tidak ada. Bagaimana ini ART ini? Sering sekali dia begitu, Madam. Nah, ini dia. Halo, Mr. Arya. Iya, halo. Saya dengan asisten pribadinya Tuan Arya Tanju. Oh, asisten pribadinya Mr. Arya. Mr. Iya. Arya, ini Madam Tisa. Iya, kebetulan Mr. Arya ini lagi sibuk bersama tamu di sini juga dengan Bapak Bupati. Oh, begitu, baik. Ini ada mau Iya. bicara ART-nya, karena ART-nya mau saya pinjam dulu ya. Ini, bicara dengan Oke, asistennya Mr. Arya. Tolong bilangkan sama Tuan Muda, kirimkan beras kalau lama pulang. Kalau tidak saya mau pindah di rumahnya Oke. Madam saja. Oke? Sudah Jo, Madam. Siap-siap, nanti akan disampaikan sama Tuan. Kita akan berikan sumbangan. Oke, oke. Sudah Jo, Madam. Sudah, Ya, Joe? jadi, Oke. Oke. Kalau begitu sudah dikasih izin ya. Terima kasih ya. Sampaikan Iya. salam buat Mr. Arya Tanju di sana. Iya, Tisha, Oke. ya. Nah, halo semua pemirsa. Kali ini rumah baru ya, nuansa baru karena tuan rumahnya juga baru. Bersama saya, Madam Tisa masih ya. Dan tentunya juga dengan ART Afid. Bagus sekali rumahnya Madam ini. Kita kayak di atas makanya. kapal begitu, ada air-airnya. Itu air kuala, Madam, atau air apa? Iya, ini sedikit ada peliharaan saya buaya dan aligator. Aduh, Hama. Ya, Muka begitulah kalau orang kaya ya, harus mewah, peliharaannya juga yang besar-besar. Iya, Madam, Nah, iya, Madam. sekali ini karena rumah saya ini mewah, tamu-tamunya juga harus istimewa. Oh, ada juga tamu di sini, Madam? Iya, ada dong. Ini kaktusku jangan lupa kau siram setiap hari ya. Iya, Terus Madam. kau kasih juga dia sedikit serbukan-serbukan emas dan mutiara, oke? Iya, Madam. Siapkan dulu kau punya iya, Madam. apa semua itu untuk menyambut tamu-tamu spesialku ini. Oke, Madam. Nah, kali ini saya akan mengundang bintang tamu saya yang luar biasa di rumah Madam Tisa ini. Dan kita langsung saja panggil, inilah dia, para duta pariwisata cilik dan remaja. Hei tamu kita, hei tamu kita, hei tamu kita, hei tamu kita. Selamat datang. Selamat datang, silakan duduk di rumah Madam. Waduh, di sini tradisinya selalu setiap kali ada tamunya Madam yang datang harus dilemparkan itu. Itu bukan cuma beras biasa, tapi itu juga ada berlian-berlian dan serbuk emasnya. Kan berasa kan? Berasa tadi ya? Oke deh, tepuk tangan dulu dong buat Duta Pariwisata Cilik dan Remaja Indonesia. Waduh, senang sekali ya, cantik-cantik, ini ganteng-ganteng, waduh. Ini nih mereka bukan hanya kancah lokal daerah kayak kau di kecamatan. Oh, iya, Madam. Tapi dorong ini dari seluruh Indonesia. Oh, ya. Meraih penghargaannya dan menjabat gelarnya itu dari seluruh Indonesia nih, datang jauh-jauh. Berarti ini dari seluruh pelosok Nusantara, Madam. Seluruh pelosok Nusantara. Nah, langsung saja kita sapa. Halo. Waduh, duduknya anggun ya. Tamu-tamu Madam ya kayak begini nih, yang anggun, iya, Madam. yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Nah, kita mau kenalan dulu ya sama mereka ini. Coba deh dari sebelah sini yang paling dekat dengan Madam, si ganteng ini siapa namanya? Kan nama saya Deva Yotania, biasa dipanggil Deva. Umur saya 12 tahun dan saya bersekolah di SMP Negeri 1 Palu. SMP Negeri 1 Palu loh, tepuk tangan dulu dong. Ini ada Deva ya, dari kategori cilik ya. Iya. Oke, di sebelahnya Deva ada siapa? Nama aku Ananta Dewi Mojana. Umur aku 11 tahun. Aku bersekolah di SD Impres Bumi Sagu. SD Impres ada Anata. Tepuk tangan lagi dong buat Anata. Waduh, nah Deva tadi sudah Anata dari cilik ya kategorinya. Sekarang kita beralih ke remaja. Coba cowok yang ganteng sebelah sana. Perkenalkan, nama saya Tapan Hardian. Saya perwakilan Duta Pariwisata Remaja dari Jawa Barat. Dari Jawa, Jawa Barat. Barat. Jauh Jauh dari Jawa Barat. Waduh, mantap sekali
di Cibubur. Cibubur. Wow. Nah, ini tamu madam ini jauh-jauh ya dari Jawa Barat, Cibubur, tapi ada juga nih perwakilan dari Sulteng membanggakan Sulawesi Tengah. Nah, ini kemarin ya ajang pemilihannya ya. Kalau boleh tahu ini madam mau ulik-ulik sedikit nih ya, tanya-tanya biar juga pemirsa di rumah ini tahu apa saja persiapannya untuk mengikuti pemilihan kancah nasional seperti ini nih. Mungkin dari Anata dulu. Kalau dari aku persiapannya pasti belajar khusus public speaking, khusus catwalk dan pelajari talent kita atau bakat kita. Utamakan juga percaya diri kita harus ditingkatkan dan mental kita. Mental, percaya diri, bakat semuanya diasah ya. Betul. Supaya untuk menunjukkan ini kalau memang Anata pantas untuk menjadi juaranya. Nah, coba kita ke Siva lagi. Siva, apa saja persiapannya nih? Jauh-jauh pasti ya. Perjalanannya juga panjang. Coba dijelaskan sedikit. Oke, jadi persiapan aku kayak Ananta hampir sama. Khusus catwalk dan juga public speaking. Dan aku di sini juga belajar banyak karena kan pageant dan catwalk pageant dan juga modeling itu beda ya. Lebih lenggoknya lebih beda gitu. Oh gitu, catwalknya juga. Berarti ada latihan untuk foto juga ya, angle cara pose yang baik dan benar ya. Nah, kalau dari yang cowok-cowok nih coba aja jabar dulu. Oke, kalau dari saya sendiri persiapannya itu mungkin ya tadi dasar-dasar catwalk yang seperti itu ya, public speaking. Dan yang paling utama itu pengetahuan atau wawasan kita mengenai pariwisata di Indonesia seperti itu. Dan itu yang harus dipersiapkan matang-matang karena lawan yang kita hadapi itu bukan lawan yang sembarangan gitu. Itu dari seluruh pelosok yang ada di Indonesia, ada di Palu ini kita melawan dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Sabang sampai Merauke ya, jadi persiapannya harus betul-betul matang. Nah, kalau perwakilan dari Sulteng ini, Deva. Kalau untuk persiapan itu sama seperti Anata dan yang lainnya, persiapan tentang public speaking, belajar catwalk dan talent itu seperti itu. Oke, jadi sama ya semua public speaking, talent, catwalk dan lain-lain. Nah, kalau ART persiapannya apa ini? Baru pindah rumah di sini dengan madam. Persiapannya bawa baju sama untuk bersih-bersih, alat-alatnya lengkap di sini, madam. Lengkap sekali. Di sini semua serba robotik. Jadi digital. Semua pencet ini, pencet itu, tinggal bilang langsung semuanya. Horden terbuka, terbuka. Kolam renang tertutup. Begitu ya. Jadi harus belajar teknologi di sini ya. Oh iya bagus, madam. Iya, soalnya di rumah tuan-tuan muda di sana semuanya madam. Manual. Biasa juga tidak ada. Biasa saya pinjam dari rumah sebelah. Oh begitu. Makanya madam tahu Joto, tuan muda itu kan agak sibuk-sibuk tuh, tidak sering di rumah. Dia sibuk sekali, kasihan si tuan mudamu itu. Jadi biar saja, biarlah. Kau boleh part time di sini sekali-sekali ya. Iya, makasih madam. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ini tanya-tanya dulu sama mereka. Nah, waktu mau terjun ke dunia pageant dan modeling ini ya, kira-kira waktu itu awalnya merasa kayaknya saya memang punya bakat atau kemampuan di dunia modeling, atau orang tua yang suruh-suruh ikut supaya nanti bisa membanggakan keluarga dengan orang tua. Kira-kira dari keinginan sendiri atau dari keluarga ini yang mendukung? Coba, siapa duluan yang mau jawab? Ayo. Hah? Anata dulu, mantap. Kalau dari aku sih kemauan diri sendiri itu terutama biar nggak terlalu memaksakan diri dari orang tua juga. Orang tua sangat mendukung dan asal kita mau aja. Itu sih terutama. Kemauan dari diri kemauan diri sendiri dan orang tua juga mendukung ya. Kalau Deva? Kalau dari saya itu kemauan sendiri supaya tidak terlalu dipaksakan juga sama seperti Anata. Dan juga untuk dari orang tua itu sangat-sangat mendukung saya untuk bisa jadi model seperti sekarang. Waduh, memang ini look-looknya ini look-look model ya. Memang panggilan hati juga ya tuan ya madam ya. Kalau kau panggilan hatimu apa? Jadi ART memang. Emang jadi ART ya? Saya kan pernah ikut pertukaran ART tingkat internasional. Thailand? Hah? Bangkok? Di LA. LA? Iya. Di mana itu LA? Laswani atas. Oh, oke. Tidak apa-apa, yang penting kau punya prestasi sebagai ART toh? Iya. Oke deh. Nah, terus kita mau tanya Topan ya. Topan, kemarin waktu mau pemilihan itu apa saja yang harus ditunjukkan ini sebagai penilaian di ajangnya? Ini kan lumayan lama ya waktunya, ada karantina, ada talent
show-nya, ada juga banyak kostum gonta-ganti. Nah, kalau dari Topan ini apa kemarin yang dibawa wisatanya dari Jawa Barat? Untuk tempat pariwisata yang ada di Jawa Barat, saya mengangkat desa wisata Kampung Adat Cirende yang ada di Kota Cimahi. Jadi berbeda dengan yang lainnya, kalau yang lainnya bawa wisata pantai, gunung, dan lainnya gitu. Saya bawa wisata budaya. Karena memang Kampung Adat Cirende ini sampai hari ini mereka masih belum masuk teknologi sama sekali. Dan mereka sampai hari ini masih memakan singkong dan masih menggunakan baju adat tradisional sampai hari ini, seperti itu. Jadi itu yang membuat unik mungkin ya dari tempat pariwisata yang saya bawa. Gitu. Oh, baik, jadi ada salah satu desa di daerah Cimahi yang masih sangat mengusung kebudayaannya ya. Jadi tetap menjunjung tinggi tanpa terkontaminasi dengan modernisasi seperti itu. Wow, luar biasa ya ternyata. Nah, Afid, ini kan mereka sudah banyak bicara, sudah ngomong-ngomong. Kenapa kok tidak siapkan dorong minuman? Iya, madam, tunggu madam. Sambil air yang spesial itu madam, dari 7 mata air itu ya. Spesial ya, yang disaring dengan 1000 mata air dan juga bebatuan itu ya. Tunggu ya madam ya. Oke. Nah, ini Afid ini memang dia baru belajar di sini. Jadi maklum ya, dia itu harus gersip lagi, madam training dia begitu. Nah, Afid, cepat dong ya, jangan lama-lama, ini madam punya tamu, harus selalu diistimewakan karena semuanya di sini itu mewah-mewah. Gelasnya juga dari gelas kristal ya, harus yang rapi dan bersih. Ya, permisi ya madam. Ini air bukan sembarang air, ini air dari 7 mata air. Malahan juga dari air laut sebelah itu ya madam ya. Ya, air laut sebelah tapi sudah disaring, jadi tidak masalah untuk diminum ya. Disaring dengan 1200 bebatuan. Iya, silakan diminum. Silakan diminum. Nah, kalau madam ini selalu di sini mengusung tema mewah ya, jadi harus selalu gesit. Nanti lain kali jangan disuruh-suruh lagi, harus langsung ya, gercep ya. Iya, baik madam. Oke deh. Nah, ini kan sekarang sudah menjadi duta pariwisata nasional ini, baik yang kategori cilik maupun yang remaja. Nanti impiannya buat pariwisata Indonesia ini apa coba? Kan sekarang itu banyak yang mengusung go green, banyak juga yang bilang, wah sampah plastik semakin banyak. Kira-kira harapannya sebagai seorang duta pariwisata nasional ini apa coba? Siva dulu. Pengunjung pariwisata dapat menjaga sampahnya dan jangan membawa hal-hal negatif seperti budaya-budaya negatif dari luar ke dalam sebuah pariwisata, karena seperti bisa mempengaruhi bad impact for masyarakatnya, seperti itu. Betul sekali. Nah, kalau dari Topan? Kalau dari saya sendiri, karena memang pariwisata Indonesia ini sudah cantik dan indah sekali, jadi harapan saya itu pariwisatanya agar lebih banyak dikenal orang dan banyak orang-orang yang memperkenalkan tempat pariwisata di Indonesia. Seperti kita contohnya ya, mudah-mudahan kita di sini bisa menginspirasi banyak orang untuk memperkenalkan tempat-tempat pariwisata yang indah yang ada di Indonesia. Betul sekali, tepuk tangan dong. Waduh, luar biasa ya jawabannya ya. Jawabannya masih kecil itu, masih mereka kan masih belasan umurnya seperti saya. Belasan ya, masih bukan kok belasan. 9 tahun. Ih, saya 9 tahun yang lalu, kali berapa madam? Ya. Saya mau bertanya sama Coba, aku ini mau sama tanya. Ananta Coba. ya. Nah, Ananta yang paling muda di sini. Saya Ananta, kalau pariwisatanya kan duta pariwisata ya. Mau kalau Ananta ingin angkat apa pariwisata apa dari Kota Palu sendiri? Dari Kota Palu aku ingin membawakan Pantai Kura-Kura. Pantai Kura-Kura. Iya. Kalau dari Kota Palu sendiri aku bawain Taipa Beach. Dari Sulawesi Tengah Pantai Kura-Kura dan juga Pulau Togea. Pulau Togea. Pulau Togea. Wah, luar biasa loh. Dia kecil-kecil gini sudah mengerti wisata Sulawesi Tengah banyak sekali. Kau bagaimana? So kemana saja di Sulawesi Tengah ini? Saya paling biasa liburan di belakang rumah. Di belakang rumah, Bacangkul. Bacangkul, bacabut rumput, PT Rica, berkebun. Jangan salah madam, di rumah Tuan Muda itu ada kebunnya. Oh, kebun apa? Kebun anggur. Kebun
Kebun apa lagi? Kebun tomat, Tomat. kebun rica. Apa lagi? Makanya kita setiap hari Sabtu ke pasar jual sayur. Oh gitu. Jadi itu untuk dipanen dan dijual ya? Iya, itu penghasilannya juga Itu penghasilan sebenarnya. sampingannya luar biasa. Nanti kau tanamlah di belakang ini juga. Boleh, Madam. Baru kau Boleh, bermain-bermain sedikit dan buaya di sebelah tuh berenang-berenang. Iya, Madam. Nah, oke deh. Tadi kan sudah bahas ini. Nah, waktu Deva sekarang ya. Deva waktu presentasikan tentang Kota Palu atau Sulawesi Tengah kemarin bawa apa Deva? Kalau dari saya sendiri itu membawa objek wisata yaitu Tugu Perdamaian, Nusa Rara, Nusa Batu. Perdamaian. Iya. Kenapa itu Deva tiba-tiba memilih kayaknya saya bagus ini bawa Tugu Perdamaian ini? Karena menurut saya hal yang menarik dari Tugu Perdamaian itu yaitu gong perdamaian yang melambangkan simbol persatuan dan kesatuan, yaitu perdamaian. Oke, luar biasa loh Deva. Kita tepuk tangan lagi dong buat Deva. Ini ternyata dia terinspirasi bahwa Tugu Perdamaian itu melambangkan persatuan, perdamaian, dan juga silaturahmi antar seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Nah, kau mau tanya lagi apa coba? Saya ingin bertanya sama si Deva lagi lah sebagai duta pariwisata yang mewakili Sulawesi Tengah ya. Ini dua orang nih ya, Iya. mewakili Sulawesi Tengah. Untuk kedepannya apa yang ingin Deva lakukan lagi atau apa yang ingin dikembangkan kedepannya? Kalau dari saya itu akan fokuskan diri saya kepada mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Palu, seperti itu. Mau fokus menginformasikan, menginfluencer ya bahwa wisata di Kota Palu dan Sulawesi Tengah itu banyak sekali dan juga ayo kunjungi Sulawesi Tengah begitu Deva ya? Iya, seperti Oke itu. deh. Nah, kalau begitu kita mau minum dulu, kita mau rileks sejenak, kita mau dengarkan juga lagu dari Uli dan Novi. Siap kok, Dep. Dengarkanlah satu cerita tentang negeri yang indah. Tuhan melebihkan waktunya saat Dia mencipta. Maha karya alam semesta, lukisan yang terindah. Di situ hatiku berlabuh, dia bernama Indonesia. Lukisan ini akan ku jaga, tempat ku berbicara di panggung ibu pertiwi. Karya ini nikmat Tuhan takkan terdusta. Lukisan Indonesia. Lihatlah anugerah nirwana, semua ada di sana. Tuhan menitipkan karyanya untuk dicinta Indonesia. Lukisan ini akan ku jaga, tempat ku berbicara di panggung
Suaranya merdu sekali ya. Nah, ini pemirsa tahu enggak kalau ajang atau kompetisi tentang beauty pageant ini sudah ada sejak tahun 1850-an. 1850-an? Iya, jadi itu terus berkembang sampai sekarang dan semakin banyak sekarang pilihannya ya, mau jadi ajang-ajang apa ini bisa semua sekarang. Yang penting kita punya kompetensi, makanya ART juga ada ajangnya, harus semangat. Ada ART, kemarin habis menang. Menang apa lagi? 17-an? ART paling berakhlak. Oh begitu. Iya, tingkat lurah. Tingkat lurah, saya suka itu kalau yang berakhlak. Madam senang sekali punya ART sekarang asisten pribadi di sini. So kita harus lanjut lagi nih ya, tanya-tanya jawab. Nah ini kan kita seumuran ya sebagai remaja. Ya. Jangan ketawa ya. Ini remaja 17 tahun, 17 tahun yang lalu juga. 17 plus. Plusnya nggak usah disebutkan lah ya. Nah, ini bagaimana ini remaja-remaja yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini menyikapi media sosial kan? Sekarang media sosial itu banyak sekali, ada hatersnya, ada juga hoax-hoaxnya kan? Ada juga yang negatifnya, tapi tentu ada juga yang positifnya. Nah, coba kita dengar ini mereka bagaimana menyikapi media sosial. Siapa yang mau jawab duluan? Boleh, silakan. Mengenai haters ya mungkin ya, yang menyerang kita, ya kita biarkan saja mereka berbicara apapun. Yang penting dari pribadi atau personal kita sendiri tidak seperti itu. Dan untuk penyebaran hoax di zaman sekarang gitu ya, nah itu yang mungkin harus kita waspadai. Jadi ya waspadainya dengan dari diri kita sendiri. Kalau misalnya ada informasi yang memang belum pasti, belum jelas, nah itu perlu di recheck lagi kebenarannya supaya tidak terjadi salah informasi seperti itu. Iya, harus ditelaah dulu ya. Iya, ini betul. betul atau tidak? Jangan-jangan ini cuma gosip atau hoax kan? Iya, Madam. Iya. Nah, kalau dari Anata, Ini mengenai positif dan negatif dari gadget handphone. Untuk positifnya itu seperti kita bisa mempromosikan pariwisata, mengenalkan dan menginfokan kepada teman-teman betapa indahnya pariwisata yang ada di Indonesia dan yang terutama yang ada di daerah saya. Untuk sisi negatifnya seperti menonton tontonan yang tidak baik dan itu terutama merusakkan mata juga ya Kak. Karena iya, jangan terlalu lama lihat Betul handphone. sekali. Begitu juga jadi ART, jangan cuma video callan terus sama si doi. Kasih bersih dulu baru. Itu boleh tutorial Madam, cara kasih bersih bagaimana, cara bapel, ada semua sekarang itu malah di sosial media. Jadi makanya. tergantung kita memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Betul, seperti tadi kata Anata, itu pintar-pintar memilih yang negatif sama yang positif kan. Nah terus Madam ini kan sekarang lihat anak-anak muda ini banyak yang kayaknya terinfluence dengan budaya-budaya luar, mulai dari gaya make up, mulai dari band-bandnya sampai drama-drama film seriesnya ya. Siapa yang suka nonton film drama di sini? Saya Madam nonton lihat? sinetron, Madam. Oh sinetron. Saya cintai Berarti- produk lokal. Oh mantap sekali. Makanya kadang Madam lihat kok di depan TV menangis sendiri, cegugukan. Kenapa itu? Itu sedih saja Madam jalan ceritanya. Oh sudah tak apa-apa. Jangan kau menangis di sini. Kita masih ada tamu-tamu. Malu Oh, iya. Madam kalau Iya, iya, ART-nya Madam. Madam menangis nanti dikira susah ikut Madam. Iya Madam, baik Madam. Nah, di sini bagaimana kalau menyikapi dengan budaya-budaya luar nih sebagai anak muda yang nanti sebagai generasi penerus bangsa yang harus menjunjung tinggi lokalisme kita kan? Coba dari Siva dulu. Boleh. Namun kita juga harus tahu bahwa budaya lokal dan atau kita bisa bilang produk-produk lokal itu juga nggak kalah keren loh. Dan kalau memang merasa tapi kerenan yang ini, tapi produk luar udah pada bagus-bagus dan lokal juga iya. Jadi band-band lokal, lagu-lagu lokal, tren-tren lokal juga masih bagus kok. Budaya-budaya lokal juga keren-keren gitu. Betul sekali ya. Musik-musik kita juga bagus-bagus ya, seperti Siva bilang tadi. Apalagi kita punya aktor-aktor juga masih bagus-bagus kok dibandingkan di luar-luar sana. Saya pecinta lokalisme soalnya. Iya Madam.
Jadi itu semua air, batu, gelas, semua itu dari Sulawesi Tengah. Ada juga yang dikirim dari luar, tapi semua Indonesia kok. Begitu. Nah, kalau dari aduh, kok jadi lupa sih namanya? Deva bagaimana menyikapi budaya luar ini sebagai remaja yang akan meneruskan tentang Indonesia ke depannya? Kalau menurut saya, kita sebagai generasi muda, kita perlu mencintai barang-barang lokal. Barang-barang lokal. Dan juga kita juga agar tidak meninggalkan suatu produk lokal di Indonesia ini, kita juga perlu mengingat bahwa kita itu harus mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, melalui media sosial yang ada. Melalui media sosial juga ya. Jadi Deva ini kerinduannya menunjukkan bahwa produk-produk lokal, wisata-wisata lokal melalui sosial media itu juga bagus seperti itu. Betul sekali. Harus bangga. Harus bangga. Nah, kita juga mau coba nih, kan ini mereka banyak sekali ya kemarin ininya ya ada talent show-nya, ada juga photoshoot-nya, ada juga catwalk-nya, dan juga ada beauty ini ya, latihan untuk beauty kelasnya. Waduh, banyak sekali. Makanya Madam mau lihat ini tamu-tamunya Madam hari ini bisa tidak kayak bagaimana mereka itu kalau lagi catwalk. Oh iya. Saya boleh diajar berarti juga, Madam? Kau harus ikut supaya kalau ada tamu spesial lagi yang datang, kau menerimanya dengan catwalk. Berarti saya bawa baki airnya dengan Iya, harus berlenggak-lenggak, oke? Oke, kita coba dulu kalau begitu dari Siva dan juga Topan. Boleh berdiri, kita tepuk tangan dong. Dari ujung sana mungkin ya, coba. Kita lihat jalan catwalk-nya ini. Kau harus perhatikan ya. Oh iya, Madam. Oke. Coba panggil dulu mereka. Bagaimana kalau memanggil seorang pageant? Oke, kita tampilkan Syifa dari Cibubur. Betul tadi ya, Cibubur. Jawa Barat. Oh iya. Jawa Barat. Oke, selanjutnya Topan dari Jawa Barat. Nah. Oke, berdua lagi. Berdua lagi ya sekarang. Coba. Putra Putri Duta Pariwisata Jawa Barat. Remaja nasional. Aduh. Wow, kita tepuk tangan dulu. Wah, itulah Duta Pariwisata Remaja Indonesia Ganteng sekali. 2023. Coba duduk dulu silakan. Tadi Madam suka melihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang oke-oke. Sekarang coba ART. ART harus belajar. Tadi kan sudah lihat contoh. Iya, ART Madam. biar kalau ada tamu disambut dengan gaya catwalk yang oke. Madam yang present ya? Iya. Oke, baik. Bawa ini ya, Madam. Bawa semua perlengkapanmu. Oke, ini dia Duta ART Kecamatan Palsel. Tatapan sinis ala ART. Dia. Iya. Ini kenapa? Coba. Aku akan menguasai rumah ini. Tunggu. Ini kenapa auranya saya jadi merinding? Ini kayak agak-agak horor kayaknya ya. Tidak tuan muda. Aduh, tidak Madam. Ini kan ceritanya saya akan merebut rumah ini. Mana tidak tahu saja. Dia berencana merebut rumah saya ternyata. Tidak Madam, tidak cuma ceritanya saja, tapi aminkan. Semoga bisa. Kayak ala-ala sinetron ya. Jadi yang bicara dalam hati itu kedengaran. Tidak tahu saja
Sudah. Jangan, daripada kau makin kacau, mending kau duduk lagi di sebelahku. Ya ampun. Kurang lebih seperti itu, boleh? Boleh seperti itu, gayanya. Apa yang kurang dari ART-ku kira-kira? Banyak. Apa? Coba deh. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Posenya kurang ART. Bagaimana ini? Iya, Madam. Kembali lagi kita ke konsep kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kekurangan milik ART sedikit saja. Oke lah, karena kalau ART baru masih saya maklumi lah ya, salah-salahmu sedikit. Oke, sekarang kita mau coba, kan ada sesi foto nih, jepret. Nah, kita mau coba dulu sama Anata dan juga Deva, nanti coba tunjukkan ke pemirsa nih, cara foto shootnya seperti apa. Silakan. Kita mulai dari Anata dulu ya, di depan kamera. Oke. 3, 2, pose. Ganti. Lagi. Maju. Mundur. Oke. Hoba. Iya. Loh. 3, 2. Pose. 3, 2. Pose. Kecrek. Cekrek. Cekrek. Oke. Wow. Sekarang gantian Deva. Oke. 1, 2, pose. Ganti. Pose. 2, 3. 1, 2, 1 ditambah 1. Kita sembari belajar menghitung kayaknya, Madam. Menghitung ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, kita Madam, mau ternyata coba. mereka semua ini diajarkan ya, Madam, ya, mulai Diajar dari semua. catwalknya, cara berfoto. Betul. Ada juga mereka menunjukkan talentnya, ada yang bisa menari daerah, ada yang bisa dancing sambil singing. Wow, pokoknya mereka luar biasa sekali. Kemarin Madam nonton itu. Pokoknya Madam harus lihat semua kalau acara-acara begitu Madam suka. Apalagi ini kan tuan rumahnya di Sulawesi Tengah yang diadakan penyelenggaranya oleh Yayasan Dean Teojo sama Kak Andar-Andar itu temannya Madam. Kak Andar yang tinggal di kompleks sana, di sebelah Iya, sana. tetangganya Madam itu dan yang biasa bawa Rica dengan kelor ke sini itu sudah. Oh, itu Madam. Iya. Nah, ini kita harus tahu juga ini. Kan mereka ini sudah ada yang jauh-jauh persiapannya berbulan-bulan. Yang orang lihat mereka tuh jalan catwalk bagus, mereka tuh pose-pose oke. Tapi kan kita tidak tahu nih, ada derai tangis, tenaga dan air mata di baliknya ya. Pasti ya. Nah, coba ini dijelaskan dulu. Cerita sedikit sama Madam, ini ada apa sebenarnya di balik dari keindahan atau kecantikan-kecantikan yang kalian tunjukkan? Coba, semua pasti punya pengalaman-pengalaman yang ini ya waktu preparationnya ya. Coba mulai dari Deva dulu deh. Saya itu pengalaman itu seperti kita itu harus berjuang demi bisa memegang selempang ini. Karena misalnya kita itu harus belajar public speaking lagi, cara kita berjalan, cara kita mengambil bakat. Karena jika kita mempunyai selempang ini tanggung jawab yang sangat besar. Iya. Seperti itu. Jadi tidak mudah untuk bisa mendapatkan selempang ini. Betul sekali. Ada enggak kayak ceritanya, waduh karena mau terlambat cepat-cepat harus makan setelah selesai acara misalnya. Atau aduh terutama cewek-cewek nih make upnya juga harus sempurna tapi butuh waktu jadi harus bangun subuh-subuh. Nah, coba dari Anata mungkin. Di balik acara kita untuk beberapa hari kemarin yaitu karena keburu-buruan kita itu menggunakan aksesoris jadi telinganya kadang kesakitan. Itu terus sama heels. Kita kan beberapa jam pakai heels saat grand final dan preliminary show. Itu kaki aku sampai kesleo. Dan juga sampai luka-luka gitu kena heels. Oke, itu tuh. Jadi mereka bukan hanya dapat langsung begitu saja. Mereka punya perjuangan sampai telinganya sakit, katanya sampai kakinya juga keseleo ya pakai heelsnya. Heelsnya berapa senti ini heelsnya?
tingginya? 15 cm. 15 cm ART. Besok kau bikin heels boot 35 cm ya. Baru kau coba jalan catwalk di situ. Kau bikin pakai bambu runcing itu dan yang ada di samping rumah dan. Yang pakai bambu itu mana? Tapi kakinya sudah aman anak. Udah aman. Sudah dibawa ke tukang pijit. Ada anak kita kemarin. Ada di sana. Om yang di sana tinggal di dekat sungai sana itu. Om Wawan. Om Wawan. Tapi dia tiap tiup. Om Wawan itu hama dia tidak pegang kaki. Nah. Cuma dia lihat begini. Langsung baik. Tahu. Agak aneh emang. Agak mistis dia. Agak the best memang. The best dia. Om Wawan itu Tapi nanti hubungi kalau saja. masalah hati bisa juga tidak dia. Nah itu cuman dia dan Tuhan yang tahu. Oke, kita lanjut ini ke Topan. Topan apa nih pengalamannya yang ini kayaknya penuh perjuangan untuk mengikuti ajang ini? Pas pergi ke sini sih sebetulnya dari Bandung itu saya seharusnya naik travel tuh jam 1 tapi karena kesiangan gitu jam 2 baru nyampe travel, akhirnya saya ketinggalan travel. Di situ saya tidak pegang uang sama sekali lagi dan akhirnya dari tim Jabar Juara Organization itu bantu saya untuk jemput dan akhirnya saya ke bandara sama tim Jabar Juara dan ketemu juga Nasifa. Dan pada saat di sini pun mendadak sakit. Dan akhirnya saya sebisa mungkin dikuat-kuatin dan ya di situ sih perjuangan yang paling wah ini gila. Jadi sih perjuangannya. Sempat sakit ya. Betul. Tepar loh. Tepar sampai terlambat naik travel juga ya. Ini datang ke sini dengan siapa Topan? Saya datang ke sini sama tim dari Jawa Barat juga, Tim dari sama Jawa orang tua Barat. dari Shiva juga. Oke deh, nah sekarang yang terakhir Siva, pengalaman-pengalaman yang kayaknya, wah ini penuh perjuangannya apa saja ini? Aku mungkin pas karantina karena di hari kedua sampai sekarang aku tuh batuk sakit dan itu mungkin jadi hal terberat aku banget karena kita lagi nggak fit tapi kita lagi karantina gitu. Tapi alhamdulillah bisa jadi winner dan juga bisa kuat sampai sekarang. Wah, tepuk tangan dong, mereka perjuangannya itu tidak mudah. Jadi mereka itu harus sampai jatuh sakit, harus tetap berjuang, harus tetap tampil cantik walaupun kondisi kurang fit seperti itu ya. Nanti coba minum saraba, sudah coba minum saraba? Saraba itu kayak bandrek, tapi itu khas Palu atau Sulawesi lah, di Makassar juga ada. Nanti coba, itu bagus buat tenggorokan kalau batuk, flu ya, nanti diajak minum saraba. Jadi di Palu pertama kali datang ini di Palu. Pertama kali ya, bagaimana melihat Palu Sulawesi Tengah? Coba. Cantik banget, indah sekali. Cuman cuacanya beda sama di Jawa Barat ya. Memang di sini Iya. tuh kadang-kadang suka turun salju, kadang-kadang juga dia mataharinya 3 begitu. Iya, kita dapat kuota matahari 1 orang 1. Iya, Di Palu. betul ya. Jadi memang seperti inilah, tapi alamnya indah kan, cantik Indah kan, sekali. orang-orangnya juga ramah-ramah kan. Nah, itulah indahnya Palu. Kalau dari Siva, lihat Palu pertama kali pas sampai di Bandara Mutiara, aduh ini Palu, lihatnya apa ini? Langsung kesannya seperti apa? Pertama, aku lihatnya cantik banget, kayak pantainya, dan juga pas keluar dari bandara, dari pesawat pastinya ya, panas. Tapi ya jujur panasnya nggak sebanding sama pemandangannya sih. Wow, panasnya tidak sebanding dengan pemandangannya. Kok cowok-cowok Sulteng bagaimana? Cowok-cowok Sulteng oke kan? Baik-baik juga. Nah, itu sama kayak om-om di belakang layar itu, mereka itu juga tampan-tampan. Dulu mereka juga duta ya, duta sampo air gitu. Aduh, mau tanya apa lagi ART? Karena mereka ini sibuk sekali, waktunya tidak panjang, hanya meluangkan waktu untuk datang ke rumah madam. Kok harus tanya sebanyak-banyaknya? Oh, saya lebih penasaran lebih ke apa sih bakat yang ditunjukkan kemarin pas Talent show. Iya, talent show-nya. Nah, coba mau tanya sama siapa dulu nih? Mungkin dari sini lagi deh, Dari yang Siva. cilik. Oh, Siva Dari lagi. cilik. Oke. Siva Talent show yang aku peragain itu tari tradisional, lebih tepatnya tari lenggang nyai. tari lenggang nyai. Tari lenggang Coba nyai. coba kok kira-kira bagaimana? Tidak tahu tari lenggangnya itu bagaimana. Itu dari mana, bisa diceritakan apa itu tari lenggangnya? Unsurnya dari dulu itu tari yang paling aku suka, tari lenggang nyai itu berasal dari DKI Jakarta. Dan juga itu biasanya diperagain sama 3 orang cewek. Tapi pas
talent show aku peragainnya sendiri gitu. Sendiri ya, karena lagi tidak bisa membawa tim terlalu banyak karena jauh ya dari Jawa Barat gitu. Lenggang Nyai itu dari DKI Jakarta katanya. Nah lanjut ya kita ke Topan. Kalau talent sendiri yang saya tampilkan pada saat talent show itu bernyanyi ya. Tetapi pada saat itu suara saya sedang serak seperti sekarang ini, bahkan lebih parah dari ini. Jadi mau tidak mau ya serak pun saya tetap bernyanyi gitu. Tapi alhamdulillah lancar sih. Lancar ya Lancar waktu menyanyinya itu. Nah itu menyanyi memang sudah hobi dari dulu, latihan menyanyi sebelumnya, Iya. atau nanti saat talent show baru persiapan? Memang sudah hobi sih Memang dari sudah dulu. hobi ya Topan ya. Memang suaranya bagus kemarin. Madam dengar. Oh Madam di sini juga. Madam lihat dari kejauhan. Lampu-lampu jauh berarti Lampu Madam. jauh. Madam ini kan punya CCTV di mana-mana. iya, Apalagi iya. kalau ada acara begini, Madam tinggal call ke Andar. Ada apa berita selanjutnya? Ah iya Madam. Seperti gitu. Nah ini nih, ini yang paling menarik kemarin talent show-nya Madam iya? lihat ya. Anata, itu Anata kemarin ngapain aja waktu talent show? Kemarin aku nyanyi sambil diiringi oleh dancer. Wow, dia punya dancer latar tarian di belakang loh. Terus dia ngedance sambil menyanyi. Tadi kemarin lagunya apa? Lagu English yang Titanium. Kau tahu tidak artinya apa? Titanium. Bukan. Bukan. Bukan, itu Titanic. Oh. Aduh, ini harus banyak Madam training ya, maklum ya. Tapi dia ini hatinya baik kok, tenang. Dia juga mempersiapkan minuman sama kalian itu yang sepenuh hati. Nah, sekarang Deva. Wah, Deva satset ini kayaknya kemarin. Iya, saya karate. Karate, Iya. sudah ban apa Deva? Bel coklat. Ban coklat. Oh, kalau ini Madam punya ente ban apa? Hah? Banting. Banting diri. Nah, terus kemarin tuh peragaan terus kayak film action begitu Deva. Ada yang Madam heran, ada yang siap untuk ditendang-tendang dan dipukul-pukul. Mohon Deva. maaf, saya mengundurkan diri ya. Tidak boleh. Di sini tidak ada adegan-adegan Di banting-banting sini ya. tidak ada kekerasan Tidak boleh ya. ada kekerasan. Oke. Waduh, mau tanya apa lagi sama mereka? Tunggu Madam. Pikir-pikir dulu. Tunggu, kita Uh-huh. istirahat dulu, kita biarkan mereka tarik nafas, Yes. minum, kita akan hibur sama Kak Uli dan Novi. Camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, membawa angan-anganku jauh meniti bui, lalu hilang larut di lautan. Oh bahagia tiada terperi, indah diam derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Tiba-tiba ku tertegun, hatiku tersentuh, perahu kecil terayun nelayan tua di sana. 3 malam bulan telah menghilang, langit sepi walau tak bermega. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi cuma kisah sedih nada duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita, bahkan untuk berbagi cerita. Jatuh dia dekat, jatuh dia dekat, jatuh dia dekati kakiku. Terima kasih loh. Memang suara merdunya itu selalu membahagiakan hati Madam. Iya Madam, apalagi kita ini dihadirkan sama tamu-tamu yang fenomenal, yang muda, yang berkarya, yang cemerlang, yang shining, cemering, splendid.
Splendid, waduh luar biasa. Ini Madam senang sekali sama ART ini. Nah ini kan kita harus tanya nih mereka, setelah menyandang sebagai seorang duta pariwisata nasional ya, baik itu yang remaja maupun yang cilik ini, apa sih rencana-rencana ke depannya ini yang mau dilakukan? Boleh, siapa duluan mau jawab? Boleh Deva. Kalau dari saya ada beberapa tugas di Kota Palu, lalu saya akan pergi ke Bandung dan Jakarta untuk homecoming dan undangan. Oh, ke Bandung, mau ke Jakarta, nanti ketemu lagi dong kakak-kakak ini ya di Bandung ya. Waduh luar biasa. Nah lanjut kalau Anata. Aku sih sama ya, kita akan ke Bandung atau ke Jakarta nih kayak sepertinya hari Jumat tanggal 15 gitu. Dan lanjut job desk-nya ke internasional. Kayak Model Search International. Model Search International itu di mana tepatnya? Di KL di Malaysia. Di Wow, langsung go internasional nih. Iya, international land. Wow. Ini memang mereka ya sudah dipersiapkan untuk ajang yang lebih baik lagi. Nah, coba dari Topan. Untuk job desk dekatnya sih lebih ke kayak tadi ya, penugasan beberapa hari lagi ke depan selama ada di Palu. Terus kita ada undangan juga di Jakarta, lalu kita homecoming bareng-bareng di Bandung. Untuk job desk ke depannya mungkin kita yang Putra akan lebih fokus dulu memperkenalkan pariwisata yang ada di Indonesia, karena kan yang Putrinya ke internasional dulu, jadi kita backup di sini. Seperti itu. Berarti ada rencana ke luar negeri juga untuk internasional? Insya Allah mungkin nanti ada. Amin. Kita aminkan, kita bantu aminkan. Iya. Nah lanjut kalau Siva. Oke, jadi di hari ke depan mungkin ada homecoming dari aku dan Topan di Bandung atau Jawa Barat. Dan bulan depan aku bakalan ke internasional, yaitu ke India di ajang Miss Ocean World Indonesia. Dan doain aja yang terbaik untuk aku. Amin. Aduh, kalau yang satu cilik mau ke KL, yang satu mau ke India ya, nehi-nehi. Aca. Nah, waduh, pokoknya mereka ini sudah mau merambah ke internasional. Jadi sebagai RT juga jangan mau kalah ya, nanti merambah juga ke internasional. Iya, nanti ya. ikut pertukaran ART tingkat internasional lagi. Yes, oke. Nanti Madam yang sponsor, support semuanya. Pokoknya harus dapat gelar untuk internasional ya. Sip. Nah sekarang pesan dan kesan deh buat remaja masa kini yang juga mungkin punya keinginan seperti kalian jadi seorang duta pariwisata. Apa yang sebaiknya mereka lakukan ini? Coba dari siapa mau duluan? Silakan. Pesan-pesan buat remaja yang ada di Indonesia, jangan ragu untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, waduh, cakep-cakep ya. Ini kayaknya Madam mau dengar dari semuanya ini pesan dan kesannya. Coba sekarang Anata deh. Dari aku pesan-pesan buat anak muda sekarang, selalu berjuang dan jangan pantang menyerah, selalu jaga kebersihan dan peraturan yang ada di tempat wisata di sekitar kalian, dan bantu kita untuk mempromosikan wisata-wisata daerah maupun wisata-wisata yang ada di Indonesia. Waduh, betul sekali itu. Karena jangan kita hanya menikmati alamnya saja, tapi kita juga harus menjaga kebersihannya. Makanya di depan itu, Madam sudah siapkan kan tempat sampah, yang mana sampah plastik, sampah daur ulang, sampah itu semua ingat ya, sampahnya harus sesuai. Jangan yang plastik dibagi di sini, dibagi di situ, oke? Baik, Madam. Iya, Madam. Sip. Jadi di sini penuh training dari Madam. Iya, Madam. Oke, Baik, kita Madam. lanjut lagi. Kalau Deva, apa pesan dan kesannya nih buat remaja-remaja yang seumuran dengan Deva? Pesan-pesan saya jangan pantang menyerah dan terus berjuang, dan juga kenali negaramu dan cintai negaramu. Kenali negaramu dan cintai negaramu, yaitu Indonesia. Nah, terakhir nih Siva, ayo Siva, apa pesan dan kesannya? Dari aku, jangan menunggu-nunggu untuk melakukan sesuatu, dan juga cobalah untuk bisa mencintai dan coba untuk mempromosikan di daerahmu dan Indonesia agar bisa terkenal dan juga dikenal. Dan coba jagalah kebersihan yang ada di tempat wisata ataupun di daerahmu. Terima kasih. Nah,
Wah, bagus-bagus ya, kita tepuk tangan dong. Nah, ini yang penting buat generasi-generasi penerus bangsa ya. Harus punya intuisi, harus punya visi untuk membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Nah, senang sekali nih Madam, sudah rumah bersih, tamu-tamunya istimewa, dan Madam juga bisa bergaya cantik lagi setelah ini ya. Iya, Oke Madam. deh, kalau begitu Madam mau pamit dulu, nanti ketemu Madam lagi ya di episode-episode berikutnya kalau Tuan Muda tidak ada. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya Tisa Masih Dan saya RT Afid. dan juga tentunya yang di belakang ada Uli dan Novi. Sampai ketemu di tamu kita selanjutnya. Bye.